Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'alad dini kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah dzul jalali wal ikram wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh al-mab'utsu rahmatan lil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi al-kiram. Faya ibadallah usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Faqala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ma'asyiral muslimin, sidang Jum'ah yang dirahmati, yang diberkahi dan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama khatib berwasiat untuk diri sendiri dan untuk hadirin sekalian, marilah kita meningkatkan kualitas iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menjalankan segala perintahnya dan meninggalkan segala larangannya. Semoga dengan wasilah iman dan takwa kita layak mendapatkan keberuntungan hidup dunia dan keselamatan di akhirat kelak. Sebagaimana janji Allah, wattaqullaha la'allakum tuflihun. Bertakwalah kalian kepada Allah agar menjadi orang-orang yang beruntung. Hadirin jamaah rahimakumullah, di dalam Al-Quran banyak sekali urgensi sekaligus janji Allah pada orang-orang yang mengisi hidupnya dengan iman dan takwa kepadanya. Di antaranya dalam surah Al-Hujurat ayat 13, Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman dan bertakwa kepada kemuliaan yang tinggi di sisinya. Karena dalam pandangan Allah, kemuliaan seorang manusia tidak ditentukan oleh status sosialnya, tidak juga oleh harta yang dimilikinya, tidak juga oleh pangkat kedudukan, tetapi kemuliaan seorang manusia di sisi Allah sangat ditentukan oleh iman dan takwanya, oleh iman dan amal solehnya. Ini sesuai dengan firman Allah dalam surah Al-Hujurat ayat 13 tadi, ya ayyuhan nas inna khalaqnakum min dzakarin wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum indallahi atqakum innallaha alimun khabir. Inna akramakum indallahi atqakum artinya sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisiku, kata Allah, adalah orang yang paling bertakwa kepadaku. Jadi kemuliaan seorang manusia dalam pandangan Allah ditentukan oleh keimanan dan ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa taala, oleh ketaatan yang totalitas, ketaatan tanpa syarat terhadap semua perintah Allah dan meninggalkan larangannya. Karena Rasul mengatakan, innallaha la yanzuru ila ajsamikum wala ila suwarikum wa innallaha yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Sesungguhnya Allah tidak melihat kepada penampilan fisikmu, aksesoris keduniaanmu. Yang Allah lihat darimu adalah hatimu dan amal solehmu. Yang kedua, di dalam surah At-Tolak ayat 2 dan 3, di ujung ayat 2 di awal ayat 3,
Allah menjanjikan bagi orang-orang yang mengisi hidupnya dengan iman dan takwa kepadanya, Allah akan berikan pada mereka jalan keluar dari setiap masalah yang dihadapinya, sekaligus Allah curahkan rezeki yang tak terduga, yang tak terukur kepada orang-orang yang beriman dan bertakwa kepada Allah. Allah berfirman, "Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib." Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, yang mengisi hidupnya dengan iman, dengan ibadah, dengan amal soleh dan taat terhadap seluruh tuntunan Allah dan Rasulnya, maka Allah akan berikan makhraja, jalan keluar, solusi setiap masalah hidup yang dihadapinya, dan Allah akan berikan rezeki yang tak diduga-duga. Kemudian dalam surah Al-Hajj ayat 77 juga Allah memberikan janjinya kepada kita orang-orang yang beriman dan bertakwa adalah hayatul falah, kehidupan yang beruntung, yang gak pernah rugi. Ini pun dikuatkan di ujung ayat 189 surah Al-Baqarah, di mana Allah berfirman, wattaqullaha la'allakum tuflihun. Bertakwalah kalian kepada Allah agar menjadi orang-orang yang beruntung. Dalam surah Al-Hajj ayat 77 Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu rka'u wasjudu wa'budu rabbakum waf'alul khair la'allakum tuflihun. Wahai orang-orang yang beriman, rukulah kalian kepada Allah, sujudlah kalian kepada Allah, beribadah hanya kepada Allah, dan tebarkanlah kebaikan dalam hidup. Allah janjikan di ujung ayat itu, la'allakum tuflihun, agar dengan iman, dengan ruku sujud, dengan ibadah kepada Allah dan berbuat baik, kalian, kata Allah, menjadi orang-orang yang beruntung. Dikuatkan dalam surah Fussilat ayat 18 bahwa orang-orang yang beriman dan bertakwa kepada Allah pasti selamat hidupnya, dijaga dari azab Allah yang pedih, asalkan kita isi hidup dengan iman, amal soleh, ibadah, taat kepada Allah dan Rasulnya, maka Allah akan selamatkan kita dunia sampai akhirat. Sesuai dengan firman Allah, wa najjaynal ladzina amanu wa kanu yattaqun, dan aku selamatkan, kata Allah, orang-orang yang beriman dan mereka bertakwa, taat dan patuh terhadap tuntunan Allah dan Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di dalam surah Al-A'raf ayat 96, jika kita mengisi dengan iman dan takwa, taat kepada Allah, taat pada Rasul, maka Allah akan buka pintu keberkahan dalam hidup kita. Allah berfirman, walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna alaihim barakatim minas samai wal ard walakin kadzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun. Seandainya penduduk bumi ini beriman dan bertakwa kepada Allah, niscaya pasti aku buka pintu keberkahan dari langit dan bumi. Berkah artinya baik, bertambah kebaikan, ziyadul khair. Berkah artinya tenang hidup. Berkah juga artinya bahagia, thayyibah, sakinah, sa'adah, falah, an-najah, kafiyah, selamat. Itulah arti berkah. Jika kita ingin keberkahan hidup, ingin hidup baik, tenang, damai, bahagia, beruntung, selamat, cukup, maka kuncinya tingkatkan iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu sesuai dengan janji Allah dalam surah Al-A'raf
ayat 96 tadi, walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna alaihim barakatim minas samai wal ard. Tetapi sayang, kata Allah, banyak orang yang bermaksiat kepada Allah, disuruh iman kufur, disuruh taat maksiat, disuruh sholat tidak tidak menegakkan sholat, disuruh zakat infak sedekah malah bakhil, disuruh sujud ruku malah sombong kepada Allah. Akhirnya Allah azab mereka sesuai dengan perbuatan mereka. Al-A'raf ayat 96. Bapak hadirin rahimakumullah, ternyata juga iman dan takwa merupakan bekal yang terbaik yang akan kita bawa sampai akhirat. Ketika semua kemewahan dunia, aksesoris dunia, materi yang kita miliki di dunia ini kita tidak bawa fisiknya. Yang kita perlukan waktu itu adalah amal soleh kita, iman kita, takwa kita kepada Allah. Rasul bersabda, akhillau ibnu adama salasatun. Ada 3 teman anak Adam. Al-awwalu, teman yang pertama, yatba'u ila qabdi ruhihi, mengantarnya sampai ajal, menjemputnya. Wasani, teman yang kedua, yatba'u ila qabrihi, mengantar sampai kubur. Wasalisu, teman yang ketiga, yatba'u ila mahsyarihi, mengantarnya sampai padang mahsyar. Walladzi yatba'u ila qabdi ruhi fahuwa maluhu. Adapun teman yang mengantar kita sampai ajal menjemput adalah harta. Harta yang kita miliki, pakaian, rumah, kendaraan, sawah ladang, hanya mengantar sampai ruh berpisah dari badan. Kalau ada orang yang sombong dengan pakaian, ingatlah ujungnya pasti memakai kain kafan saja, putih 16 meter kurang lebih. Kalau ada orang sombong dengan kendaraan, yakinlah ujungnya adalah keranda yang akan membawa dia ke kuburannya, atau ambulan kalau jauh sedikit barangkali. Kalau ada orang berbangga dengan tanah ladang, yakinlah ujungnya yang akan menempati itu tanah adalah ahli waris. Nah, yang punya tanah menempati tanah yang ukurannya selebar dan sepanjang tubuhnya. Itulah kuburan kita. Maka ketika ajal menjemput, harta putus hubungan dari kita. Walajatu ila qabrihi, adapun yang mengantar sampai kubur, bahwa ahluhu, keluarganya, istri, anak, cucu, tetangga, kolega, famili, kaum kerabat, teman kantor, jamaah, mengantar sampai kubur. Setelah kubur itu ditutup oleh tanah, kita sendirian dalam kubur. Semua orang yang mencintai kita kembali ke rumah masing-masing. Namun ada teman yang mengantar kita setiap saat, di kuburan menemani kita, di akhirat menemani kita. Itulah amal perbuatan kita. Walladzatu ila mahsyarihi fahuwa amaluhu famay ya'mal misqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal misqala dzarratin syarran yarah. Kalau kita hidup yang sebentar ini ditanami dengan kebaikan, dengan amal soleh, dengan ibadah, dengan terus memohon kepada Allah, istiqomah dalam ketaatan kepadanya, maka kita akan menuai, akan panen dengan kebaikan. Tentu Allah akan berikan kenikmatan surga namanya. Sebaliknya, jika hidup yang sebentar ini digunakan untuk maksiat kepada Allah, kufur kepada Allah, meninggalkan perintah Allah, berbuat zalim dalam hidup, sombong dalam hidup, maka ketika meninggal belum sempat bertobat, celakalah orang itu. Karena tidak ada balasan yang baik kecuali yang baik, dan yang buruk pasti juga akan menuai balasan keburukan.
Itu sesuai dengan firman Allah tadi, "Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah." Maka untuk itu Rasul mengatakan, "Alaikum bitaqwallah." Hendaklah kalian membekali hidup dengan takwa kepada Allah. Fa innaka idza janal lail hal ta'ishu ilal fajr. Karena apabila malam sudah tiba, maka kalian tidak tahu apakah usiamu sampai esok hari. Ini kalimat bijak, bukan sabda Rasul. Ini mahfuzat. Jika malam sudah tiba, kita tidak tahu apakah besok masih hidup, hanya Allah yang tahu. Karena semua orang tidak bisa merekayasa kematian. Mumpung masih hidup, mumpung masih sehat, mumpung masih luang waktu kita, wasari'u ila magfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduhas samawati wal ard uiddat lil muttaqin. Ali Imran 133. Bersegeralah engkau wahai orang-orang yang beriman untuk meraih ampunan Allah. Sucikan diri kita dengan istighfar, sucikan diri kita dengan taubat, sucikan diri dengan amal-amal soleh, amal-amal baik yang menghancurkan keburukan-keburukan kita, dan raih surga yang luasnya seluas langit dan bumi yang Allah sediakan untuk orang-orang yang bertakwa. Dengan demikian, maka Allah mengatakan dalam surah Al-Baqarah 197, "Watazawwadu." Berbekalah kalian wahai hambaku. Fa inna, sesungguhnya khair, sebaik-baik azad, bekal adalah at-taqwa. Itu takwa kepada Allah. Tidak ada bekal yang terbaik kecuali takwa kita kepada Allah. Ketika kebesaran nama kita tinggalkan, ketika rumah yang gede mewah kita tinggalkan, ketika harta benda tanah ladang yang luas kita tinggalkan, ketika anak cucu istri kita tinggalkan, dan ketika titel kita tinggalkan ada almarhum, maka yang kita perlukan saat itu adalah iman dan amal soleh, iman dan takwa. Maka Allah berpesan, "Wattaquni ya ulil albab." Bertakwalah kalian wahai hamba-hambaku yang memiliki akal, agar kalian selamat dunia dan tentu juga beruntung di akhirat kelak. Hadirin jamaah rahimakumullah, untuk itulah maka khatib berwasiat di dalam khutbah yang singkat ini, ittaqullah. Mari kita tingkatkan ketakwaan kita kepada Allah. Dan takwa artinya jima'u kulli khair, himpunan segala kebaikan yang kita lakukan atas dasar keimanan kepada Allah. Berkata yang baik, berkata yang produktif, berpikir yang positif, hati dijaga dari sifat sombong, sifat hasud, iri dengki, ria, zolim, bakhil. Semua langkah kita jangan sampai ada di situ kemaksiatan. Mari kita ikuti tuntunan Allah, sehingga ketika ajal menjemput kita kapan saja, kita sudah siap dengan bekal yang terbaik dan menjadi orang yang husnul khatimah. Ini saja barangkali khutbah singkat pada siang hari ini, dan Allah berpesan pada kita melalui surah Ali Imran ayat 102, "Ya ayyuhalladzina amanu," wahai hamba-hambaku yang beriman. Ini panggilan yang mulia, yang paling agung. Tidak ada panggilan yang paling indah kecuali Allah panggil kita dengan alladzina amanu. Wahai orang-orang yang beriman, kata Allah, ittaqullah haqqa tuqatih. Bertakwalah kalian kepada dengan sebenar-benar takwa. Jangan takwa basa-basi, jangan hanya di mulut saja. Wujudkan dalam bukti aktivitas kita di dalam hidup ini sesuai dengan tuntunan Allah dan Rasulnya. Kemudian Allah
pesankan di akhir ayat itu, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Janganlah kalian meninggalkan dunia ini kecuali dalam keadaan Islam. Iman dan Islam, taat, patuh, tunduk terhadap seluruh tuntunan Allah dan Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga Bapak Ibu, Bapak sekalian, hadirin rahimakumullah, panjang dan berkah usia, panjang dan berkah umur, sehat lahir batin, rezeki kita Allah limpah ruahkan dan berkahkan, kemudian kita istiqomah dalam iman dan amal soleh, dan ketika meninggal husnul khatimah. Dan mudah-mudahan Allah masukkan kita semua ke surganya. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Innal ladzina amanu wa amilus solihat kanat lahum jannatul firdausi nuzula khalidina fiha la yabguna anha hiwala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa ibn ayati wa dzikril hakim. Fataqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Rabbighfir warham wa anta arhamur rahimin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma kfini bihalalika. Alhamdulillahilladzi ja'alal islama khudu'a wa qiyada wa ja'alal imana tasdiqan wa id'ana. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah al malikul haqqul mubin wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh shadiqul wa'dil amin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihil kiram. Faya ibadallah usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Innallaha amarakum bi amrin bada'a fihi bi nafsihi. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma sholli ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad wa sallim wa radiyallahu tabaraka wa ta'ala an kulli sahabati rasulillahi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma ultub bina fi taysiri kulli asir fa inna taysira kulli asir alaika yasir wa nas'aluka al-yusra wal mu'afata fid dunya wal akhirah. Allahumma ij'al hadzal balada amina warzuq ahlahu minas samarat man amana minhum billah wal yawmil akhir. Allahumma kfina wasrif anna syarraz zalimin wa makrul makirin wa syarra masaibid dunya waddin. Allahumma ansur man nasruddin wakhdhul man khajalal muslimin. Allahumma ansujishal muslimin fi Filistin. Allahumma ahlikil kafarta wal yahud wal musyrikin a'da'aka a'da'ad-din. Allahumma syatit syamlahum wa mazzik jam'ahum wa zalzil aqdamahum wa alqi fi qulubihim ru'ba innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun. Wala dzikrullahi akbar. Aqimus shalah.